Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gyosi Erlangga Ramadhani dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Di sini saya ingin menganalisis tentang kesalahan strategi pemasaran iklan brand Reebok. Cheat on your green friend, not on your workout. Pada kasus ini, cheat on your green friend, not on your workout adalah slogan iklan yang digunakan oleh merek sepatu olahraga yang bernama Reebok pada tahun 2012. Slogan ini menciptakan kontroversi dan menuai kritik yang banyak pihak yang menganggapnya tidak pantas dan meremehkan perempuan yang pada slogannya produk Reebok dengan kebugaran dan gaya hidup aktif. Namun, pengguna kata-kata cheat on your green friend, not on your workout mencoba membuat perbandingan yang meremehkan hubungan antara seorang pria dan pasangannya. Dari iklan ini, tindakan sensitif terhadap isu gender tersebut secara tidak sensitif mengurangi peran dan martabat seorang perempuan dalam hubungan dengan mengesankan bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang dapat diabaikan atau dianggap ringan. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan isu gender dan bagaimana pesan iklan dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap perempuan. Kasus di slogan ini dipandang kontroversial dan seksis oleh banyak orang. Kritik terutama berkisar pada dua aspek. Yang pertama itu, slogan ini mempromosikan pengkhianatan dalam hubungan dengan mengesankan bahwa kegiatan olahraga adalah bentuk pengganti atau pelarian yang lebih baik daripada selingkuh dengan pasangannya. Kedua, ini mengurangi perempuan menjadi objek atau alasan untuk disalahgunakan dan mengabaikan konsep kesetiaan dan rasa hormat dalam hubungan. Apalagi peran media sosial pada respon terhadap kampanye ini menjadi lebih cepat dan meluas berkat media sosial. Pengguna media sosial membagikan dan mengomentari kampanye ini dengan cepat, mengungkapkan kritik mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh Reebok. Ini mencerminkan bagaimana media sosial telah memperkuat suara individu dan memungkinkan menyebarkan informasi yang cepat serta diskusi yang luas dalam waktu singkat. Pada reaksi publik terhadap setelah kampanye ini diluncurkan, masyarakat luas termasuk organisasi hak perempuan dan aktif menyuarakan ketidakpuasan mereka. Banyak orang mengecam Reebok karena menyebarkan pesan-pesan yang meremehkan dan seksis. Reebok dihadapkan pada tekanan publik yang signifikan pada akhirnya meminta maaf dan menarik kampanye iklan tersebut. Setelah itu, tanggapan Reebok dengan adanya protes dan kritik yang meluas, Reebok akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi dan menarik kembali kampanye tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mempromosikan gaya hidup yang sehat dan olahraga sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas hidup. Reebok juga berjanji untuk belajar dari kesalahan tersebut dan meningkatkan pertimbangan mereka dalam merancang kampanye pemasaran di masa depan. Kasus Reebok ini menunjukkan penting kesadaran dan kepekaan terhadap isu-isu gender dalam kampanye iklan. Adanya kontroversi ini menggarisbawahi penting menghindari stereotipe dan pesan yang merendah dan dalam iklan. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah bahwa merek harus mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab sosial dari setiap kampanye iklan yang mereka luncurkan. Dan slogan ini mungkin telah mengalami perubahan atau perkembangan meskipun dampak jangka panjang kontroversial semacam ini. Reebok secara singkat kehilangan kepercayaan dan citra positif dari kalangan konsumen yang merasa terganggu dengan kampanye ini. Tersebut
Namun, tanggapan mereka yang cepat dengan meminta maaf dan pencabutan kampanye dapat membantu meminimalkan kerusakan. Kasus ini juga dapat mempelajari dari bagi perusahaan lain untuk memperhatikan sensitivasi dan tanggapan masyarakat dalam merancang kampanye pemasaran. Cukup sekian analisis dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.